Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 IPA 2. Kita bertemu dalam video pembelajaran untuk membahas bab kedua. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung dalam Zoom meeting. Kita gantikan dengan video pembelajaran ini. Nah, kita akan membahas tentang bab 2 dengan judul memperjuangkan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Bagian pertama, kita melihat nilai-nilai apa saja yang harus kita perjuangkan di dalam masyarakat. Ada 5 nilai yang telah kita baca dalam proses sebelumnya. Pertama, kita membahas tentang nilai keadilan, lalu nilai kejujuran, nilai kebenaran, nilai perdamaian, dan nilai keutuhan lingkungan hidup atau keutuhan ciptaan. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, nilai keadilan. Arti adil itu apa sih? Adil itu artinya memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Nah, di sini ada kata hak, berarti setiap orang itu mempunyai hak yang sama. Lalu hak apa sih yang paling mendasar? Hak yang paling mendasar atau hak yang pertama kali harus diakui oleh semua orang dan harus diterima oleh semua orang adalah hak untuk hidup. Lalu sejak kapan hak untuk hidup itu diperoleh? Hak untuk hidup itu diperoleh ketika masih dalam kandungan. Jadi bukan ketika manusia itu dilahirkan, tidak, tetapi ketika masih di dalam kandungan. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan aborsi yang disengaja atau tindakan aborsi aktif itu tidak diperbolehkan. Dari hukum gereja atau ajaran gereja tidak diperbolehkan, dari undang-undang yang berlaku di negara kita pun juga tidak diperbolehkan. Nah, ketika kita membicarakan tentang keadilan, kita bisa melihat arti adil atau keadilan itu dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sisi. Yang pertama, kita melihat keadilan itu sebagai sebuah keadaan. Ya, di sini berarti adil itu adalah suasana, situasi dalam masyarakat. Ya, adil itu tercapai. Dengan kata lain, semua orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Lalu yang kedua, keadilan sebagai sebuah tuntutan. Yang namanya sebagai tuntutan ya berarti harus tercipta, harus ada. Nah, di sini berarti kita diajak untuk bagaimana dalam hidup kita sehari-hari itu melakukan tindakan-tindakan yang adil. Lalu yang ketiga, keadilan sebagai keutamaan. Artinya apa? Artinya keadilan itu menjadi prinsip utama dalam hidup kita, menjadi nilai penting dalam hidup kita yang harus kita perjuangkan. Maka di sini kita dituntut memiliki sikap dan tekad untuk melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang adil dalam kehidupan sehari-hari. Lalu jenis keadilan. Nah, mungkin di buku teman-teman di situ tertulis dalam poin-poin ada ABC, tapi coba diperhatikan di bagian bawahnya, di situ ada 2 paragraf, maka bisa kita simpulkan jenis keadilan itu ada 5. Keadilan komutatif, distributif, legal, individual, dan sosial. Coba kita lihat satu persatu. Keadilan komutatif itu lebih-lebih pada bidang ekonomi, bisa dilihatnya. Karena dalam keadilan komutatif itu menuntut sebuah pertukaran yang di mana tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, ya ketika ada jual beli antara harga jual itu ya tidak istilahnya tidak terlalu tinggi sehingga pembeli itu tidak dirugikan atau sesuai dengan harga pasaran. Lalu contoh yang lain itu adalah pengembalian pinjaman. Dari sini orang yang meminjam uang kepada orang lain harus dikembalikan. Itu keadilan komutatif. Lalu yang kedua itu adalah keadilan distributif. Keadilan distributif dari katanya distributif, distribusi artinya penyebaran, pembagian. Maka setiap orang itu harus memiliki istilahnya pembagian secara adil. Sebagai contoh,
Di negara kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Nah, kekayaan itu diolah entah oleh negara kita sendiri atau bekerja sama dengan negara lain. Nah, dari hasil pengolahan kekayaan alam itu kemudian dibagikan secara rata kepada masyarakat. Ya, kita melihat pembagiannya tidak langsung orang itu menerima uang, tidak. Tapi dengan apa? Dengan cara pembangunan-pembangunan. Saat ini sedang gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di seluruh penjuru Indonesia. Lalu yang ketiga adalah keadilan yang dilihat secara legal atau keadilan legal dari kata hukum legal. Maka di sini keadilan legal itu bisa diartikan setiap orang itu memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, di negara kita menerapkan sistem pajak, entah pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, ketika warga negara Indonesia itu membayarkan pajak, berarti orang itu sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, di sini orang itu berarti memiliki sebuah hak yang harus dia terima. Nah, haknya apa? Haknya adalah orang itu boleh menerima atau boleh merasakan, boleh mendapatkan pelayanan-pelayanan publik. Contohnya apa? Sebagai contoh, orang itu bisa pergi ke rumah sakit umum, lalu misalnya bisa datang ke puskesmas untuk berobat. Lalu termasuk kita menggunakan jalan raya, itu adalah hak warga negara karena telah membayar pajak. Itu hak yang jenis secara legal. Lalu yang individual, individual ini adalah keadilan yang tergantung pada setiap pribadi-pribadi atau setiap orang yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh ini, ada sebuah badan usaha, di situ ada bos atau majikan, ada juga bawahan atau karyawannya. Nah, besaran gaji yang diterima oleh karyawan itu tergantung bagaimana kebijakan dari bosnya. Lalu sistem penggajiannya seperti apa, apakah mingguan atau bulanan, nah itu tergantung dari bosnya. Itu yang dimaksud dengan keadilan individual. Lalu ada keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini adalah keadilan individual yang kemudian dibenturkan, dikaitkan dengan keadilan atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, kita mengenal ada sistem UMR atau UMP, upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Nah, di sini di setiap daerah itu berbeda-beda tergantung dari beban hidup di daerah tersebut. Misal di daerah Jakarta, UMR atau UMP-nya itu sekitar 4 juta. Maka orang yang bekerja di daerah Jakarta lalu mendapatkan gaji, nah bos atau majikan itu minimal memberikan adalah ya sebesar UMR atau UMP, yaitu 4 juta. Nah, ini berbeda dengan nanti di daerah lain. Misal di Yogyakarta itu hanya UMR-nya itu 1,8 juta. Maka ketika orang mendapatkan gaji di Jogja itu sekitar 2 atau 3 juta, yang memang kelihatannya kecil, tetapi itu sudah adil. Karena apa? Karena sudah di atas UMR atau UMP. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan keadilan sosial. Lalu di sini saya memberikan beberapa contoh bentuk ketidakadilan yang masih bisa kita temukan di dalam masyarakat kita. Yang pertama adanya perampasan. Perampasan itu ya harta orang dirampas. Atau contoh yang lain itu perampasan hak suara. Itu juga bisa. Lalu penggusuran hak milik orang. Lalu ada pencurian. Contoh yang kedua adanya perampokan. Lalu tindakan korupsi. Lalu ada pemerasan, ada juga rekayasa. Rekayasa itu sebagai contoh ketika misalnya ada seorang yang dia terjerat hukum, lalu harus diselesaikan dalam pengadilan, orang itu kemudian menyogok entah hakim atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadilan itu. Sehingga apa? Sehingga data yang mengenai kasus orang itu bisa diubah. Lalu apa? Lalu orang itu mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Nah, itu contoh dari rekayasa.
Lalu yang keempat itu adanya keengganan membayar hutang. Nah, di sini kenapa kok tidak mau membayar hutang itu masuk dalam ketidakadilan? Ya jelas, karena ketika kita meminjam uang dari orang lain, berarti kita mengambil hak dari orang lain. Artinya uang yang kita pinjam itu sebenarnya bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi kita pinjam sehingga kebutuhannya ya tidak terpenuhi. Lalu pada saat waktunya kita membayar, tapi kita mengatakan besok ya atau minggu depan ya, nah di situ berarti hak orang itu yang harusnya diperoleh pada saat itu tidak bisa diperoleh, maka kita mengambil hak orang lain, dan itu adalah bentuk dari ketidakadilan. Nah, yang menjadi akar ketidakadilan itu apa sih? Yang pertama, adanya sistem dan struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ini lebih-lebih terkait pada sebuah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pejabat. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh di suatu tempat sudah ada yang namanya pasar tradisional, di mana kita tahu di dalam pasar tradisional itu yang berjualan adalah ya rakyat biasa, orang-orang kecil. Nah, tetapi tiba-tiba di samping pasar tradisional itu kemudian dibangun supermarket. Nah, kita tahu kalau supermarket itu dibangun berarti harus ada izin dari pemerintah. Nah, di situ berarti terjadi sebuah ketidakadilan. Kok bisa? Ya karena ketika pasar tradisional itu digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat kecil untuk berusaha, dan kemudian ada supermarket, pasti orang-orang yang biasanya pergi ke pasar akan belanja di supermarket. Sehingga apa? Sehingga orang-orang kecil yang berdagang di pasar tradisional itu, ya mereka mengalami penurunan dalam penghasilan, dan itu bentuk ketidakadilan. Atau bisa kita katakan hal seperti itu, kasus seperti itu berarti pihak pemerintah itu memihak atau menitik beratkan pada orang-orang yang memiliki modal dan tidak memperhatikan orang-orang kecil. Lalu yang kedua, adanya tindakan diskriminatif. Nah, sampai saat ini kita masih menemukan tindakan-tindakan diskriminatif ya, terutama terhadap kaum perempuan. Ada banyak contoh yang mungkin bisa kita temui dalam hidup sehari-hari. Contoh saja misalnya dalam sistem penggajian. Kalau dalam jabatan yang sama, pekerjaan yang sama antara laki-laki dan perempuan, pasti gaji yang lebih tinggi adalah laki-laki. Karena apa? Karena dalam gaji laki-laki itu terdapat juga tunjangan istri, tunjangan anak, tetapi dalam gaji perempuan tidak ada. Sehingga di sini dari jumlah gaji aja ya bisa dilihat bahwa gaji perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Itu contoh dari tindakan diskriminatif. Ada juga tindakan diskriminatif yang lain berdasarkan agama, suku, atau ras. Nah, itu termasuk akar ketidakadilan. Lalu, bagaimana usaha kita supaya bisa mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat? Yang pertama, kita bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa maksudnya? Ya, kita tahu manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Ketika seorang sudah melakukan kewajibannya, maka dia berhak untuk mendapatkan haknya. Haknya itu harus diberikan. Sebagai contoh, dalam kasus misalnya sebuah pabrik, di situ ada para karyawan sudah bekerja memenuhi jam kerja, target juga sudah terpenuhi, artinya kewajiban sudah dilakukan. Tetapi mungkin ada beberapa perusahaan yang menunda untuk memberikan gaji. Harusnya gaji tanggal 27 diberikan mundur 29 atau bahkan mungkin sampai di bulan berikutnya baru diberikan. Berarti di situ tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, kita diajak untuk menghargai hak sesama. Sama poin pertama tadi, bagaimana kita setiap manusia itu memiliki hak yang sama, maka kita harus saling menghargai. Lalu yang ketiga, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Artinya di sini ya kita tidak hanya mengikuti egois kita atau mengikuti pandangan-pandangan kita, tidak, tapi kita diajak untuk
melibatkan orang lain dalam berpendapat. Lalu yang keempat, kita berteman tanpa pilih-pilih. Artinya di sini ya kita tidak memilih, oh saya hanya ingin berteman dengan yang agamanya Katolik. Tidak bisa seperti itu. Oh saya hanya ingin berteman dengan orang-orang yang berasal dari suku Jawa. Juga tidak bisa seperti itu. Maka ketika kita berteman, ya kita berteman dengan siapa saja. Kita coba membangun sikap toleransi. Lalu yang kelima, suka menolong sesama yang sedang kesusahan. Ya, ketika kita ingin menolong, ya kita tolonglah orang yang benar-benar membutuhkan. Bukan karena kita menolong itu, oh dulu dia pernah menolong saya, maka sekarang saya ingin menolong dia. Tidak seperti itu. Lalu yang keenam, kita diajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Itu contoh-contoh tindakan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu ketika nanti kita ingin menegakkan sebuah keadilan, di situ kita harus mengikuti sebuah pola. Nah, pola di sini yang dinamakan adalah pola kooperatif. Apa yang dimaksud dengan pola kooperatif? Pola kooperatif itu memiliki beberapa langkah. Yang pertama, kita harus mempelajari apa yang menjadi masalah. Duduk masalahnya itu ada di mana sih? Nah, bagaimana kita tahu masalahnya di mana dan kita setelah mengetahui masalah itu berarti kita bisa mencari solusinya. Lalu yang kedua, bagaimana kita memberdayakan orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Artinya ketika kita menolong orang, itu tidak hanya memberikan bantuan terus-menerus, tetapi kita juga harus memberdayakan mereka. Supaya apa ya? Supaya ketika mereka dalam masalah yang sama, lalu mereka juga bisa keluar dari masalah itu dengan usaha sendiri. Nah, hal ini penting bagi kita supaya apa? Supaya orang itu tidak memiliki sebuah ketergantungan kepada orang lain. Oh, ketika mendapatkan masalah, pasti nanti akan ada yang menolong. Nah, jangan sampai ada yang memiliki pandangan seperti itu. Lalu, yang ketiga, memberikan suatu kesaksian hidup melalui keterlibatan untuk mencapai suatu keadilan dalam diri sendiri. Nah, sebagai contoh, misalnya ketika kita ini melihat orang lain yang berbuat baik, misalnya ketika kita sedang jalan, lalu di situ kita melihat di pinggir jalan ada orang yang membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, pasti hati kita itu akan menjadi terharu. Ada keinginan untuk melakukan hal yang sama. Nah, berarti orang itu sudah menjadi saksi hidup untuk mewujudkan keadilan. Lalu yang keempat, yang terakhir, memperjuangkan keadilan itu tidak boleh dengan kekerasan. Nah, ini jelas bahwa ketika kita ingin memperjuangkan keadilan, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, apalagi jika ada korban jiwa. Sebagai contoh, tahun lalu ketika di situ ada beberapa kelompok masyarakat atau termasuk mahasiswa yang ingin memperjuangkan terkait dengan kebijakan Omnibus Law, di situ dilakukan dengan cara yang salah. Mereka ya demonstrasi, boleh-boleh saja demonstrasi, tetapi tidak diimbangi dengan cara yang baik. Mereka melakukan sebuah tindakan kekerasan, merusak fasilitas umum. Nah, kita tidak bisa seperti itu ketika ingin menegakkan sebuah keadilan. Lalu poin yang kedua adalah nilai kejujuran. Nah, kejujuran ini nanti akan sangat mirip, sangat dekat dengan yang namanya kebenaran. Coba kita lihat dulu apa sih arti dari kejujuran. Kejujuran itu adalah keselarasan antara kata hati, apa yang kita batin, apa yang kita katakan dalam hati, dengan kata yang kita ucapkan. Lalu antara kata yang kita ucapkan, apa yang kita omong, itu sama dengan perbuatan atau tindakan nyata. Jadi apa yang kita katakan itu ya juga yang kita lakukan. Itu adalah jujur. Nah, ketika seorang itu melakukan sebuah kejujuran, apa yang bisa diperoleh? Yang diperoleh, pertama, orang itu mendapatkan modal untuk memperkembangkan diri. Kok bisa? Ya jelas, ketika kita jujur dengan diri kita sendiri,
kita tahu apa yang menjadi kelemahan diri kita, apa yang menjadi kelebihan diri kita, dan dari situ menjadi modal kita untuk mengembangkan diri. Lalu yang kedua, dapat membuahkan suatu kepercayaan dari orang lain yang menjadi landasan pergaulan dan hidup bersama. Berarti di sini kita kalau punya kebiasaan untuk jujur, ya kita akan dipercaya oleh orang. Yang ketiga, memudahkan untuk memecahkan banyak persoalan. Sebagai contoh, ini adalah di pengadilan, ketika saksi itu mengatakan hal yang jujur, maka masalahnya juga akan diselesaikan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, kalau saksi itu ya dia tidak jujur, mungkin karena diancam, kemudian faktanya itu agak dibelokkan, ya maka di situ kasus tidak diselesaikan dengan baik. Lalu yang keempat, membuat hati merasa tenang, damai, dan tidak gelisah. Ini jelas, ketika kita jujur, ya kita akan merasa damai, kita akan merasa gembira, tenang. Sebaliknya, kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur, contohnya mencontek atau menyalin pekerjaan teman kita, ya pasti kita akan merasa gelisah, kita akan dihantui oleh rasa cemas. Lalu yang kelima, ini dari segi rohani, ketika orang itu melakukan jujur, terutama dalam gereja Katolik ada 10 perintah Allah, maka orang itu sudah melaksanakan satu dari 10 perintah Allah, yaitu jangan bersaksi dusta. Nah, ketika orang itu melaksanakan perintah Allah, takut akan Allah, berarti dari segi iman, orang itu bisa dikatakan sudah dewasa. Orang itu imannya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu akar ketidakjujuran apa? Di sini saya membaginya berdasarkan bidang-bidang. Yang pertama itu dalam bidang politik. Artinya orang itu kalau sudah serakah akan kekuasaan, ya dia akan melakukan segala cara, termasuk tidak jujur. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh ketika adanya kampanye, di situ ada banyak pejabat yang mencoba untuk mendapatkan suara dengan yang mungkin dengan janji-janji palsu. Lalu yang kedua, dalam bidang ekonomi, nah ketika orang itu sudah gila akan uang, gila akan harta, sama halnya dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Lalu dalam bidang sosial budaya atau hubungan dalam masyarakat, di sini dituliskan demi harmonitas palsu. Apa yang dimaksud dengan harmonitas palsu? Harmonitas palsu itu bisa diartikan ya kita berpura-pura baik dengan orang lain, supaya apa? Supaya ya kelihatannya baik, supaya hubungan dengan kita dengan orang lain itu baik. Sebagai contoh, saya ini punya masalah dengan seorang teman, kemudian kami berpapasan, lalu saya pura-pura tidak ada masalah, menyapa dia, halo, apa kabar? Supaya apa ya? Supaya dilihat itu tidak ada masalah, padahal di balik itu masih ada masalah. Nah, itulah harmonitas palsu. Lalu apa yang menjadi akibat ketika orang itu tidak jujur? Jelas, yang pertama, hidupnya tidak bahagia. Dia akan dihantui rasa bersalah, dia akan dihantui kecemasan, kegelisahan. Lalu yang kedua, hati nuraninya itu mati. Ketiga, mengalami kemerosotan moral. Dan yang keempat, jika sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat, maka terjadi krisis multidimensi. Artinya akan terjadi masalah tadi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu akibat dari ketidakjujuran. Selanjutnya kita bahas tentang kebenaran. Nah, ini tadi memang dikatakan di awal, kejujuran dan kebenaran itu hampir mirip karena saling berkaitan. Nah, di sini kebenaran diartikan adalah suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Nah, ketika kita berbicara tentang kebenaran, itu kita juga berbicara tentang kebohongan, karena itu adalah lawannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ada 3 bentuk kebohongan. Yang pertama itu adalah saksi dusta. Saksi dusta itu ya berbohong. Artinya apa ya? Kita berbicara atau berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan orang. Ya, kita tahu kalau berbohong itu berarti orang itu yang mendengarkan perkataan kita ya dia menjadi istilahnya apa ya? Sesat. Artinya dia itu tidak mengetahui apa yang menjadi kebenarannya. Sebagai contoh misalnya, besok hari Selasa itu kita tidak ada PJJ.
kita libur. Nah, itu adalah sebuah kebohongan. Padahal kenyataannya apa? Kenyataannya ya hari Selasa itu tetap ada PJJ, tetap ada pembelajaran, tidak libur. Gitu. Lalu yang kedua itu ada rekayasa atau manipulasi. Tadi yang saya jelaskan dalam kasus di pengadilan, ketika ada orang menyogok hakim atau orang-orang yang terlibat dalam pengadilan itu supaya diringankan hukumnya. Nah, itu adalah rekayasa atau manipulasi. Lalu ada juga fitnah atau umpatan. Adalah perkataan bohong yang disebarkan untuk menjelekkan orang lain. Nah, kita tahu atau sering mendengar ada ungkapan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini jelas. Karena apa? Karena orang yang kita fitnah, berarti kita menyebarkan kabar bohong tentang dia untuk menjelekkan, maka orang-orang yang menyebarkan fitnah tentang dia itu akan berpikiran secara negatif terus-menerus kepada orang itu. Nah, di sini terjadi sebuah tindakan pembunuhan karakter. Artinya orang yang kita fitnah itu akan ya tadi dipandang secara negatif oleh orang lain. Lalu di sini saya ingin menjelaskan kenapa orang itu melakukan sebuah tindakan kebohongan atau berkata bohong. Yang pertama itu karena iseng. Orang itu iseng ingin coba cari sensasi untuk ngeprank. Yang pertama. Lalu yang kedua untuk memperoleh keuntungan. Tadi misalnya seorang pedagang yang berbuat curang. Lalu yang ketiga berada dalam situasi terjepit. Nah, dalam situasi terjepit itu orang itu bisa dengan cepat mencari alasan untuk berbohong. Artinya apa ya? Supaya orang itu aman, tidak mendapatkan sebuah hukuman atau tidak mendapatkan sebuah ancaman. Nah, maka di sini seringkali orang itu punya pandangan berbohong demi kebaikan itu tidak masalah. Padahal tidak demikian. Yang namanya berbohong ya tetap berbohong. Maka tidak ada namanya berbohong demi kebaikan. Itu tidak ada. Lalu akibat dari kebohongan apa? Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Jelas orang yang sering berbohong pasti sudah tidak dipercaya. Yang kedua, komunikasi dan relasi yang semu. Tadi ada kata harmonitas palsu. Lalu yang ketiga, merugikan masyarakat secara luas. Artinya di sini ketika ada pejabat yang ingin maju legislatif untuk pemilihan, ya dia menjanjikan janji-janji palsu. Padahal di situ menyangkut tentang kehidupan masyarakat. Dan di situ masyarakat yang dirugikan. Lalu selanjutnya kita membahas tentang poin perdamaian. Nah, damai itu berkaitan dengan keadilan. Karena apa? Karena dalam masyarakat ketika di situ sudah ada adil, masyarakat itu adil, pasti dia akan mengalami damai. Tidak ada lagi perebutan, tidak ada lagi pertengkaran. Berarti adil dan damai itu saling berkaitan. Nah, dalam perjanjian baru, yang dimaksud dengan damai itu adalah suasana hati yang tenang, tanpa permusuhan. Orang itu mau untuk saling memaafkan. Nah, di sini kata damai itu menyangkut tentang 4 hubungan. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Artinya apa ya? Kita tidak berbuat dosa. Berarti kita berdamai dengan Allah. Hubungan kita dengan diri sendiri. Bagaimana kita itu mau memaafkan diri kita, yaitu adalah damai dengan diri sendiri. Kalau hubungan dengan sesama, ya berarti kita memaafkan orang lain, saling memaafkan, dan hubungan dengan alam berarti kita mencoba untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, meskipun demikian, tapi masih sering kita temui ya, banyak pertengkaran, banyak bentrokan, pertikaian, peperangan. Alasannya apa sih? Kok masih ada hal-hal seperti itu? Yang pertama, masih adanya fanatisme agama dan suku. Jadi banyak orang itu menganggap agamanya yang paling benar, sukunya yang paling benar. Nah, disitulah menjadi akar kenapa masih ada pertengkaran, masih ada pertikaian. Lalu yang kedua adanya sikap arogansi, sikap sombong. Contohnya apa? Contohnya negara A itu sudah berhasil mengembangkan senjata nuklir, lalu dipamerkan, dipublikasikan kepada dunia. Negara saingannya, negara B juga tidak mau kalah dong. Nah, dia juga mau mengembangkan senjata nuklir.
dan disitulah terjadi perang. Itu karena sikap arogansi. Lalu karena adanya keserakahan, ingin mengambil hak milik orang lain, ya pasti ada istilahnya ya, pemaksaan. Lalu yang keempat itu karena untuk merebut kemerdekaan. Nah, ini bagi negara-negara yang istilahnya itu belum mendapatkan kemerdekaan, mereka masih dijajah oleh bangsa asing. Kalau untuk mempertahankan hak, contohnya tadi misalnya kasus Omnibus Law di tahun lalu, banyak kelompok masyarakat termasuk mahasiswa di situ ingin mencoba menegakkan hak tetapi dengan cara yang salah, maka terjadi ya kekerasan. Karena ya tadi untuk mempertahankan hak tapi dengan cara yang salah. Itu adalah alasan-alasan kenapa masih ada pertikaian sampai saat ini. Lalu akibat dari pertikaian atau peperangan itu apa sih? Ada dua akibat. Yang pertama adalah kehancuran jasmani atau fisik. Nah, kehancuran ini contohnya apa? Contohnya ada korban jiwa, ada orang yang meninggal. Lalu apa selanjutnya? Ada gedung-gedung untuk pelayanan umum juga rusak. Lalu akibat yang kedua adalah kehancuran secara rohani. Nah, di sini kehancuran secara rohani itu berarti ada rasa trauma yang dialami oleh masyarakat. Nah, yang terakhir adalah keutuhan ciptaan. Kenapa kita masih harus menjaga alam sekitar kita? Kenapa kita harus menjaga lingkungan sekitar kita? Itu alasannya apa sih? Jelas. Alasannya adalah Allah itu atau Tuhan ketika menciptakan bumi dan segala isinya itu semuanya baik. Semuanya tidak ada yang rusak, berfungsi dengan baik. Akan tetapi ketika manusia itu sudah mulai ada perkembangan, mengembangkan teknologi, mengembangkan alat-alat industri, nah disitulah mulai terjadi kerusakan. Sebagai contoh apa? Manusia menemukan teknologi untuk mengolah hasil tambang, untuk mengambil hasil tambang. Maka di situ muncul yang namanya eksploitasi alam, eksploitasi sumber daya alam. Manusia terus-menerus mengeruk hasil atau dari kekayaan alam tanpa melihat atau mempertimbangkan kedepannya seperti apa. Nah, maka dari situlah terjadi yang namanya kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan, kerusakan alam itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena peristiwa alam, karena bencana alam. Lalu yang kedua karena ulah manusia. Nah, karena ulah manusia inilah alam kita itu ya mengalami banyak, istilahnya saat ini sedang sakit, bumi kita sedang sakit. Misalnya apa? Misalnya terjadi pemanasan global. Itu karena apa? Ya karena ulah manusia. Nah, dari masalah-masalah seperti itu kemudian muncul kesadaran dari beberapa orang yang kemudian mengajak orang lain merambah dalam skala yang lebih besar untuk apa? Untuk memunculkan gerakan-gerakan cinta lingkungan. Nah, maka melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan kita itu menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah tanggung jawab bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali, dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya apa? Misalnya yang pertama, kita bisa untuk mengikuti kampanye atau kegiatan-kegiatan tentang Hari Bumi. Nah, itu yang bisa kita lakukan terkait dengan menjaga keutuhan lingkungan hidup. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita untuk bagian yang pertama untuk menjaga lingkungan hidup, lalu menjaga keutuhan ciptaan, bagaimana kita memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan perdamaian. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk bagian yang A, nanti akan kita lanjutkan untuk bagian yang B dan C.